Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal aku yang membuat nafas kehidupan. Kasih setia Tuhan selamanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita masih kecil, kita pernah mendengar lagu Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih ibu kepada anak-anaknya tak terhingga sepanjang masa, bahwa apapun yang terjadi kepada ibu atas perbuatan anak-anaknya yang jahat, ibu tetap menunjukkan kasihnya yang besar kepada anak-anaknya. Dia tetap memaafkan, dia tetap mengampuni walaupun anaknya durhaka terhadap ibu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sosok pribadi Allah melebihi sosok pribadi ibu yang besar kasih setianya. Dia Allah yang tidak tetap dalam kemarahannya, dalam perbantahannya, namun dia katakan dia penuh dengan kasih mesra kepada umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita boleh lihat dari nats ini bagaimana Allah berbicara kepada bangsa Israel bahwa dia komit sebagai Allah, sebagai pribadi yang mengampuni kesalahan orang-orang Israel yang telah berbuat jahat terhadap dia, yang telah melanggar setiap perintah yang disampaikan oleh Allah. Yang pertama kita bisa lihat dari perkataan dalam nats ini yang berkata, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah. Bukan untuk selama-lamanya, artinya ini hanya sementara. Kalaupun ada murka Allah dinyatakan melalui suatu disiplin yang dilakukan oleh Allah, membuang bangsa itu kembali ke pembuangan Babel. Namun dalam waktu yang telah ditentukan, mereka kemudian dibawa pulang ke tanah kelahiran mereka di Yerusalem, Israel. Tidak selamanya dia berbantah. Yang selanjutnya dikatakan, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Tidak seterusnya, hanya sementara. Bahwa Allah sementara saja murka. Kalaupun murka, karena memang mereka memiliki pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, pasti Allah tidak murka. Sama halnya kita sebagai orang tua, kita tidak akan mungkin marah kepada anak kita tanpa kesalahan dan pelanggaran. Hanya orang tua yang aneh, yang tanpa kesalahan anaknya langsung dia marah, langsung dia caci maki, langsung dia pukul. Itu orang tua yang aneh. Kalau anak yang salah, kita boleh mendisiplinnya dengan cara yang baik dan benar dan tepat. Demikian pula Allah, dia memberikan disiplin shock terapi kepada bangsa Israel supaya mereka bisa benar-benar taat, tunduk kepada perintah Allah. Tidak selamanya murka Allah dinyatakan kepada mereka, tetapi dia tetap fokus dan perhatian kepada bangsa itu. Dia memperhatikan, setelah 70 tahun dia suruh Kores memulangkan bangsa itu kembali ke tanah kelahiran mereka. Lalu yang ketiga kita bisa lihat di sini bagaimana dinyatakan supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Benar, orang Israel ketika mereka berada di pembuangan, mereka lemah lesu, mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah. Mana sosok Allah yang dinyatakan berkuasa menjadikan Israel sebagai Israel raya pada masa Daud, pada masa Salomo dan raja-raja yang lain. Mereka lemah lesu di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat dinyatakan di sini, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Kita tidak boleh lemah lesu di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkuasa memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kiranya firman ini
menjadi kekuatan rema bagi kita untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Karena kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.